Hai guys, kembali dengan review gadget. Kali review sebuah review sebuah smartphone dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A13. Jadi kita sudah gunakan smartphone ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian, dan pada kesempatan kali ini kita akan lakukan reviewnya. Bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A13 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah Samsung Galaxy A13 varian 4 128GB yang sudah kita pakai selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Dan kita akan bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu ya guys. Jadi, kelebihan pertama dari HP ini itu adalah dari sisi performance penggunaan sehari-hari. Mau kalian pakai buat sosial media, mau kalian pakai buat Instagram, Twitter, ataupun game-game ringan, itu masih oke banget guys. Jadi prosesor Exynos 850-nya ini tuh memang dia punya performance yang ternyata cukup baik dipakai buat sehari-hari. Di harga 2 jutaan, performance-nya masih oke, meskipun catatan untuk dari sisi gamingnya ya guys. Karena kita sudah bahas di tes gaming kemarin, nanti kita juga akan bahas di bagian kekurangannya ya guys. Jadi overall untuk secara performance pengguna sehari, kalau misalnya kalian cuma pakai buat sosial media, buat entertainment use, buat nonton Netflix, Spotify, dan lain sebagainya, ini adalah HP yang menurut saya punya kualitas yang bagus ya guys untuk secara performance pengguna sehari-hari. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi baterai life dari HP ini, dimana baterai life dari HP ini tuh sangat awet guys. Jadi untuk penggunaan sehari-hari kalian sudah tidak perlu ragu lagi untuk secara kualitas baterainya sudah oke banget guys. Jadi kalau misalnya kita gunakan sehari-hari itu sudah pasti seharian pemakaian pasti akan aman, dan itu karena juga prosesornya memang irit daya ya guys. Jadi memang dia memang tidak punya performance core, tapi memang dia untuk prosesornya itu untuk hemat daya. Jadi ya makanya baterai life-nya masih oke banget sih guys. Kemudian kalau kalian bicara waktu charging, kita coba pakai kepala charger Samsung original yang 45 watt. Meskipun HP ini supportnya cuma 25 watt, itu bisa ngecas dalam waktu 1 jam 45 menit ya guys. Dari 0% ke 100% itu 1 jam 45 menit. Kalau kalian pakai charger bawaannya bisa sampai 2 jaman ya guys. Jadi ya memang ada perbedaan dari sisi waktu karena 15 watt yang bawaannya. Kalau yang ini 25 watt kita coba, itu bisa guys. Jadi 1 jam 45 menit itu full 100% ya guys, dari 0 sampai 100% untuk Samsung Galaxy A13 ini ya guys. Kemudian yang menarik di sini adalah sektor dari sisi kamera dari smartphone Samsung Galaxy A13 ini yang memang punya kualitas yang menarik banget buat kita bahas. Jadi untuk di rentang harga 2 jutaan, kualitas kameranya itu termasuk bagus, dan itu untuk foto maupun video termasuk saya tidak ada komplain untuk kualitas kameranya di Samsung Galaxy A13, meskipun memang sedikit catatan kalau misalnya dalam kondisi low light ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A13 kalau kita gunakan buat vlog. Silahkan terus berikan ke komentar mengenai kualitas gambarnya, kualitas audionya, mikrofonnya kalau kita gunakan buat cari gambar seperti ini untuk backlight. Dan kalau kita buat gerak seperti ini ya, ini adalah uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A13. Silahkan terus berikan di komentar ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy A13 kalau kita pakai buat vlog. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas videonya. Ini kamera belakang kita pasang handheld tanpa bantuan tripod, mini tripod, dan lain sebagainya ya guys. Silahkan tuliskan komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy A13 ini ya guys. Tulis ya guys untuk pendapat kalian mengenai kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy A13. Oke guys, ini adalah uji coba kamera ultrawide dari Samsung Galaxy A13 kalau kita gunakan buat vlog. Jadi ini kamera ultrawide-nya, silahkan terus memberikan komentar mengenai kualitas kamera belakang ultrawide kalau kalian pakai buat vlogging seperti ini ya. Untuk kualitas kamera belakang ultrawide-nya ya, silahkan sebutkan ke komentar guys. Kemudian HP ini juga memiliki single speaker yang menurut saya memiliki kualitas speaker yang termasuk bagus di kelas harganya, dan oke banget buat entertainment use, buat dengerin lagu, nggak ada masalah secara kualitas speakernya dari Samsung Galaxy A13 ini ya guys. Kemudian dari sektor security di HP ini sudah ada fingerprint scanner di sebelah kanan sini. Kemudian juga sudah ada face unlock yang artinya sudah lengkap lah guys untuk fitur security di HP ini yang sudah cukup mumpuni banget untuk kelas harganya ya guys.
Kemudian kualitas layar PLS TFT atau setara IPS dengan resolusi Full HD Plus refresh rate 60 Hz-nya ini sudah sangat bagus guys. Apalagi yang paling penting di sini dia sudah dilengkapi oleh perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Jadi sudah sangat aman banget. Untuk layarnya kalau misalnya kalian nggak pakai screen guard pun masih aman. Kita sudah pakai untuk beberapa waktu kita pakai tanpa screen guard pun itu masih aman banget guys. Jadi anggap aja kalau kalian nggak pakai screen guard itu masih aman. Kita cuma pakai soft case aja supaya lebih safe aja, tapi tanpa screen guard pun juga masih aman guys. Kemudian yang di sini menurut saya yang menarik di harga HP 2 jutaan itu adalah dari desain kamera belakangnya yang unik ya guys. Jadi untuk saat ini kan banyak banget yang kamera BAM-nya muncul ya guys untuk sektor-sektor dari brand-brand lain, tapi di Samsung Galaxy A13 ini bisa desainnya tuh berbeda dan unik secara tampilan di kamera belakangnya, dan bahkan ini cenderung memakai desain dari Samsung Galaxy A32 yang sebelumnya pernah rilis di tahun lalu ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari smartphone ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan. Dari yang pertama adalah untuk performance gaming di HP ini memang terbatas ya guys. Jadi tadi kita sudah bilang di awal performance-nya memang lebih cocok untuk sehari-hari, tapi kalau kalian mau pakai fokus buat gaming untuk harga 2,5 juta menurut saya masih kurang cocok HP ini buat gaming. Jadi kalau misalnya kalian mau gaming yang benar-benar lebih advance, lebih banyak settingnya, bisa grafis tinggi, ya mungkin HP ini bukan cocok buat kalian ya guys, karena itu adalah isu pertama yang kita bahas dari sisi kekurangannya ya guys. Kemudian HP ini di rentang harga 2,5 jutaan itu masih belum memiliki NFC. Mungkin bagi sebagian orang fitur tersebut tidak terlalu penting, tapi mungkin bagi sebagian orang lagi fitur itu akan sangat penting. Di sebuah HP harus ada NFC-nya ya guys. Jadi menurut saya itu adalah preferensi. Jadi sesuaikan kebutuhan kalian. Kalau kalian butuh NFC, maka HP ini mungkin bukan cocok buat kalian ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya sebenarnya dari desain bodinya yang memang termasuk licin dan fingerprint magnet. Jadi dia memang gampang banget ngecap untuk fingerprint. Jadi kalau saya bilang kalau kalian pakai case itu bukan masalah yang penting sih guys. Jadi menurut saya itu adalah masalah yang memang akan dialami oleh sebagian orang yang memang tidak mau pakai case. Kalau kalian sudah pakai case sudah pasti aman banget. Dan ya saya mengapresiasi juga buat Samsung yang memang kalau ketika ngerilis sebuah smartphone dia sudah punya banyak third party case ya guys. Jadi ada sebuah brand yang lain yang kita pernah review, kita cari case-nya setengah mati carinya, tapi di Samsung itu ketika rilis pasti sudah ada banyak yang jual case-nya. Bahkan sebelum dia rilis resmi di Indonesia pun sudah banyak yang jual. Tapi kalau brand lain belum tentu sih guys. Yaitu mungkin efek sebuah nama brand besar dari Samsung. Kurang lebih seperti itu untuk kelebihan maupun kekurangan dari smartphone Samsung Galaxy A13 ini. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah HP Samsung Galaxy A13 ini worth it atau tidak sih untuk kalian beli ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas review dari Samsung Galaxy A13 ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian ke komentar. Kalau menurut review sendiri, untuk HP Samsung Galaxy A13 ini adalah HP memang yang ditujukan buat kalian casual user ya guys. Jadi bukan untuk kalian yang memang cari HP buat gaming, mungkin bukan juga buat kalian yang memang ingin HP yang bisa multitasking banget. Nah, ini adalah HP yang memang cocok buat kalian yang memang hanya mau brand Samsung untuk penggunaan sehari-hari, dan menurut kalian tidak mau mengeluarkan budget lebih dari 3 juta rupiah. Jadi kalau saya bilang ini adalah HP Samsung di harga 2,5 jutaan, 2,6 jutaan yang memang ditujukan untuk segmen market seperti itu. Dan ini adalah pendapat dari Review Gadget. Mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Kalau kalian tanya apakah HP ini direkomendasikan untuk kalian beli? Kalau saya bilang ini direkomendasikan untuk orang-orang tertentu yang memang harus beli HP Samsung di harga 2,5 jutaan, yang dimana pemakaiannya hanya untuk kebutuhan kayak sosial media, browsing ringan, dan hanya untuk digunakan casual user. Dan ini adalah pendapat dari Review Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian ke komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.